Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Juni 2021, akan mengomentari Luffy mengancam membunuh Joko Widodo terkait dihukumnya Rizik Syihab 4 tahun. Dalam persidangan perkara Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam pembacaan putusan hakim, di mana pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2021, hakim telah menjatuhkan hukuman kepada Rizik Syihab selama 4 tahun. Sebelumnya menghimbau simpatisan, Rizik Syihab ini sebelumnya telah menghimbau simpatisannya atau pendukungnya hadir di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Atas himbauan daripada Rizik Syihab atas simpatisan, di mana simpatisan tersebut jutaan menghadiri datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyaksikan di persidangan Rizik Syihab tersebut dengan meneriakkan bebaskan Rizik Syihab, dia imam besar yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Dengan hadirnya simpatisan Rizik Syihab, jutaan orang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan harapan besar hakim akan merasa ketakutan dan menjatuhkan hukuman bebas bagi Rizik Syihab. Setelah hakim menjatuhkan hukuman selama 4 tahun penjara, di luar dugaan Rizik Syihab merasa terlalu berat karena dihukum 4 tahun. Langsung Rizik Syihab menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Simpatisan pendukung Rizik Syihab mendengar putusan hakim selama 4 tahun, langsung simpatisan bernama Lutfi menuding negara sudah gila dan akan membunuh Joko Widodo yang selalu mengkriminalisasi Ustadz Rizik Syihab sebagai imam besar. Simpatisan bernama Lutfi yang menyatakan akan membunuh Joko Widodo sudah termasuk perbuatan kejahatan dengan tuduhan pembunuhan direncanakan yang ancaman hukumannya bisa ada 3 ancaman hukumannya. 1, bisa dikenakan hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan juga hukuman badan dengan hukuman maksimal 20 tahun. Polisi agar sesegera mungkin menangkap simpatisan bernama Lutfi yang mengancam Joko Widodo akan dibunuhnya demi menjaga wibawa negara di tengah-tengah masyarakat. Jadi perlu juga polisi segera bertindak. Bagaimanapun presiden tersebut adalah lambang negara, harus dijaga wibawanya dan juga tudingan-tudingan negatif juga harus dijaga. Maka harapan saya polisi supaya segera mungkin menangkap Lutfi tersebut dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena ancaman hukumannya sudah cukup berat, yaitu dapat dikenakan hukuman mati, dapat dikenakan hukuman seumur hidup, dapat dikenakan hukuman badan maksimal 20 tahun. Salah satu hukuman tersebut dapat dikenakan kepada Lutfi tersebut. Jadi itulah saya lihat. Jadi ini dimulai juga memang Rizik Syihab ini menghimbau simpatisannya atau pendukungnya agar hadir di persidangan. Dengan hadirnya nanti pendukungnya di persidangan, mungkin dia secara tidak langsung dapat menekan hakim agar nanti hakim merasa ketakutan, kemudian menjatuhkan hukuman bebas kepada Rizik Syihab tersebut. Tetapi di luar dugaan, putusan hakim menjatuhkan hukuman kepada Rizik Syihab selama 4 tahun. Dirasakan cukup berat. Saat 4 tahun dirasa cukup berat, saat itu langsung dia menyatakan
banding kepada Pengadilan Tinggi DKI. Padahal banding itu ada batas waktunya 7 hari, bisa berpikir-pikir selama 7 hari. Tetapi dia langsung menyatakan banding tanpa pikir-pikir, karena dia sangat merasa hukumannya itu terlalu berat, tidak adil menurut dia. Tetapi kalau masyarakat umum bahwa hukuman selama 4 tahun tersebut sudah pantas dijatuhkan kepada Rizik Syihab tersebut, karena ada hukuman pemberatnya. Dia sudah residivis, sudah pernah menjalani hukuman selama 2 kali, sekitar tahun 1985-88 mungkin itu ya. Dia melakukan, sudah pernah ditahan di penjara dia, sehingga sekarang ini sudah ada alasan pemberat untuk menjatuhkan hukuman kepada Rizik Syihab tersebut. Ini namanya alasan pemberat, yang mana dia dijatuhkan hukuman selama 4 tahun, sehingga dirasakan terlalu berat, langsung dia banding. Jadi polisi agar segera mungkin menangkap simpatisan bernama Lutfi yang mengancam Joko Widodo akan dibunuhnya demi menjaga wibawa negara di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.